Kali ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan PowerPoint-nya ya, terkait dengan penelitian Pilkada DKI 2017 ya, yang memakai analisis isi. Oke, riset analisis isi ini saya memakai berita-berita antara Januari sampai September 2016 ya, terkait dengan Pilkada 2017 ya. Dari berita-berita itu saya mendapatkan banyak sekali kriteria, antara lain pro rakyat, kemudian mampu melakukan perbaikan ekonomi, bersih ya, dalam arti bersih dari korupsi, kemudian santun, kemudian mampu mengatasi permasalahan publik, kemudian bekerja keras untuk rakyat, kemudian membangun dengan manusiawi, tegas, dan lain sebagainya. Itulah kira-kira parameter ya dalam penelitian yang kemudian saya temukan dari berbagai pemberitaan antara bulan Januari sampai September 2018 ya. Ini grafiknya kira-kira. Dan ini media-media yang saya jadikan sampel ya. Seperti saya katakan, analisis media itu memakai media sebagai bahan dasarnya ya. Saya memakai pemberitaan di mediaindonesia.com, pipanews.co.id, kompas.com ya, kemudian mediaindonesia.com, republika.co.id, kemudian tempo.co ya. Kalau sekarang kan ada bocor arus politik tuh, itu ada di tempo.co ya. Kemudian cnnindonesia.com, tribunnews.com, rmol.com, dan rmoljakarta.com. Nah, sekian media itulah saya ambil pemberitaannya tadi dari mulai kapan tadi saya lupa. Januari sampai September 2016 ya. Saya ambil pemberitaannya dari Januari sampai September 2016 di sekian media ini gitu ya. Nah, kemudian saya lakukan analisis isi ya. Saya ambil berita-berita terkait Pilkada DKI Jakarta dari berbagai media ini ya, 10 media ini, dan kemudian antara rentang tadi ya, dan kemudian saya cari misalnya tadi parameter-parameternya itu ya. Unit tematik untuk analisis lebih melihat tema pembicaraan ya. Yang dilihat tema pembicaraan misalnya tentang penilaian, misalnya Ahok itu pemimpin yang katakanlah emosional misalnya gitu ya. Anies itu misalnya dinilai publik terdidik misalnya seperti itu ya. Nah, itu berbagai hal ya. Apa yang dimensinya? Dimensinya adalah kinerja dan kepribadian. Bagaimana kinerja Ahok, bagaimana kinerja Anies, bagaimana kinerja AHY waktu itu kan calon gubernurnya ada 3. Kemudian bagaimana kepribadian Ahok, bagaimana kepribadian Anies, dan bagaimana kepribadian AHY ya. Kinerja AHY ya. Ada kriteria, ada yang muncul di pemberitaan itu misalnya belum teruji kepemimpinannya, tidak memiliki pengalaman di bidang pemerintahan waktu itu ya, 2017 sebelum jadi menterinya Jokowi. Kemudian tidak dikenal sepak terjangnya, iyalah karena di kalangan militer tentu saja tertutup di kalangan militer ya. Kemudian kinerja Ahok, dari pemberitaan-pemberitaan itu didapatlah parameter perbaikan tata kota ya. Kemudian perbaikan fasilitas umum, kemudian kinerja jelas dan memuaskan, kemudian perbaikan pelayanan di kantor kelurahan, kemudian Jakarta lebih baik dibanding sebelumnya ya. Kemudian warga negara gusur, warga kena gusur ya. Kemudian kesehatan gratis, pendidikan gratis ya. Nah, kinerja Anies belum teruji kepemimpinannya karena waktu itu Anies memang belum pernah menjadi kepala daerah ya. Dia hanya menjadi
sebagai mantan Menteri Pendidikan waktu itu ya, yang dipecat oleh Jokowi kemudian ya. Terus dari sisi dimensi kinerja ya, ada kinerja Agus, ada Ahok dan Anies ya. Jumlah beritanya berapa, kemudian tunnya apa gitu ya, tunnya negatif, positif, negatif ya. Jumlah beritanya untuk dimensi kinerja, AHY cuma 3, Ahok ada 21 dari sisi kinerja, kemudian Anies ada 1. Kemudian dari sisi kepribadian AHY ya, mengaitkan majunya Agus di Pilkada DKI dengan SBY ada 4 berita. Kemudian berprestasi di militer ada 3 berita. Ada pemberitaan yang mengungkapkan prestasi AHY di kemiliteran ya. Kemudian berpenampilan menarik, ternyata ada 3 berita. Kemudian santun ada 2 berita. Kemudian penilaian berprestasi dalam sekolah ada 1 berita. Muda dan positif 1 berita. Menyayangkan mengorbankan karir militer ya untuk sesuatu yang belum jelas 1 berita ya. Kemudian kepribadian Ahok, memiliki kapasitas yang baik ada 2 berita. Kebijakan pro rakyat ada 2 berita. Memiliki komitmen memberantas korupsi ada 2 berita. Tegas ya 2 berita. Kemudian jujur bernyali ya. Ada yang menilai Ahok itu bernyali gitu ya. Ada kerjanya cepat, kemudian ada tulus dalam bekerja ya. Tapi kemudian ada yang negatifnya ya, sikap dan gaya Ahok yang buruk, pemarah, suka teriak-teriak, suka menyerang orang di dalam publik, di depan publik ya. Ini bahasanya bahasa dari berita ya, bukan karangan saya, bukan ya. Kemudian Ahok dianggap mengabaikan parpol, tidak layak terhadap parpol, misalnya gitu ya. Kemudian ada kepribadian Anies, dianggap sebagai intelektual muda, sosok yang cerdas, bagus, berprestasi, santun, ya, memiliki kapasitas, ya, memiliki basis konstituen. Nah, kemudian dari sisi dimensi kepribadian ini AHY ada. Oke, ini penilaian-penilaian terkait itu ya. Nah, ini lihat grafiknya. Tun AHY itu positif 71%. Kemudian ada tun negatif 14%. Kemudian tun Ahok 85% positif. Tapi ada 15% negatif. Kemudian tunnya Anies 80% positif. Kemudian 10% negatif dan 10% netral. Ya. Nah, berbagai penilaian lain. Dari sisi jumlah pemberitaan, Ahok masih terbanyak. Tun pemberitaan positif Ahok paling tinggi, yaitu 85%. Dan AHY hanya 72%. Ruang publik memiliki banyak catatan kinerja baik terhadap Ahok. Ya. Masalah pada penantang, ya, kontender penantang itu waktu itu Anies dan AHY. Pada sisi kinerja, keduanya dinilai belum teruji. Catatan negatif Ahok pada sisi kepribadian, nah ya, gaya yang buruk, kemudian tidak loyal terhadap parpol. Kemudian penantang tidak memiliki catatan negatif, sedangkan Anies dan AHY tidak memiliki catatan negatif. Nah, itu tentu jadi sumber kekuatan baik buat Anies ataupun buat AHY, ya. Ini penilaian-penilaian lainnya. Ya, saya lewat aja takutnya waktunya habis. Nah, ini 3 kesan terkuat Agus di bawah bayangan SBY ya waktu itu. Berpenampilan menarik, berprestasi di militer dan santun. Sedangkan kesan terhadap Ahok terbukti kinerjanya ya. Kinerjanya baik gitu ya, tetapi emosional gitu ya. Ahok itu emosional waktu itu. Kemudian Anies santun dan intelektual. Ada celah untuk penantang ya, untuk Anies dan AHY. Tidak ada yang tema pernyataan puas secara ekonomi kepada Ahok ya. Jadi kalau mau menyerang Ahok waktu itu di Pilkada DKI Jakarta, seranglah dari sisi ekonomi. Bahwa Ahok gagal memperbaiki perekonomian DKI waktu itu gitu ya. Dari hasil pemberitaan-pemberitaan tersebut gitu ya. Jadi ini adalah rekomendasi bagi para calon tersebut gitu ya. Terus kondisi di masyarakat berdasarkan dari data-data itu, pertama melodramatik. Masyarakat itu waktu itu melodramatik ya. Melodramatik itu adalah sifat masyarakat yang selalu
memenangkan orang yang diserang gitu ya, tetapi kemudian meninggalkan orang yang menyerang gitu. Misalnya waktu SBY menang itu karena masyarakatnya melodramatik. Masyarakat simpati terhadap SBY yang diserang oleh Megawati waktu itu kan. Akhirnya SBY menang. Nah, ternyata di Pilkada DKI juga ada sifat melodramatik itu. Ya. Ahok yang begitu emosi dan sebagainya itu tidak disukai. Dan masyarakat lebih menyukai tokoh-tokoh yang kalem gitu ya, seperti Anies ya. Kemudian ya Anies waktu itu menang gitu ya. Kemudian memompa ban kempis ya. Dukungan pemilih kepada calon terlemah. Dinilai bahwa Anies itu lebih lemah dari Ahok waktu itu. Karena Ahok tentu saja sebagai incumbent ya, Anies sebagai penantang dan juga AHY. Tetapi kemudian karena memompa ban kempis, Anies itu menjadi kuat gitu ya. Dan kemudian memenangkan persaingan. Nah, apa manfaat riset analisis isi yang saya lakukan waktu itu? Pertama, publik tidak hanya dijejali ukuran siapa menang siapa kalah, melainkan juga pada hal-hal yang dijadikan alasan di balik pemilihan. Ada alasan di balik pemilihan itu ya. Kemudian tentu saja berharap pemilih itu memiliki pertimbangan dari hasil analisis isi ini. Kira-kira mana yang terbaik gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya penjelasan terkait dengan contoh analisis isi ini. Dan saya kira ini bisa menjadi bahan tambahan ya dalam Anda membuat atau mempelajari analisis isi ini gitu ya. Bisa menjadi bahan tambahan gitu ya. Nah, saya kira itu ya yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan, silakan.